Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7306 sampai bab 7307. Perkataan Ye Chen bagaikan pukulan di kepala, membuat seluruh tubuh Hang ingin menangis. Di mana dia berpikir bahwa Ye Chen akan menunggunya di sini, dan berpikir bahwa Ye Chen benar-benar akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri sepenuhnya, dan memberi dirinya kesempatan untuk menjadi anjing di sisinya. Tapi sekarang, Ye Chen ingin dia memilih antara hidup dan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dengan masalah seperti ini, dia tidak mau memilih salah satu. Jadi, dia buru-buru memohon dengan getir, "Tuan Ye, saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk membersihkan hati saya dan menjadi manusia baru. Saya ingin melayani di sisi Anda sebagai seekor anjing. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu dan tertekan sepanjang hari. Dengan begitu meskipun saya bisa hidup, tetapi saya khawatir sulit bagi saya untuk menciptakan nilai apapun selama saya hidup." Sambil berkata demikian, dia menambahkan, "Bukankah kau bilang ini adalah hadiah untukku sebagai ketua kelas? Kenapa kau membuatku memilih satu dari dua sekarang?" Ye Chen tertawa, "Kamu benar-benar punya banyak pertanyaan, apakah kamu sudah memikirkannya? Apa hadiah yang akan kuberikan padamu?" Hang berkata dengan santai, "Pasti untuk menghilangkan masalah kanker pankreasku." "Ah, tidak. Ye Chen melambaikan tangannya, "Hadiah yang kuberikan kepadamu adalah untuk mengingatkanmu bahwa ada yang salah dengan pankreasmu, sehingga kamu tidak mengetahuinya terlalu lambat dan menunda waktu pengobatan terbaik." Mengingatkan dan mengobati serta menyembuhkan adalah tiga hal yang berbeda. Sama seperti ketika kamu pergi ke rumah sakit dan rumah sakit memeriksa kanker pankreas untukmu. Tetapi dia tidak berkewajiban untuk memberimu kesembuhan kecuali kamu membayar cukup untuk perawatan medis, atau memiliki asuransi kesehatan yang lengkap. Dan, bahkan jika dia menyembuhkanmu, dia tidak berjanji untuk benar-benar menyembuhkanmu, kan? Hang tercengang. Dia tahu bahwa Ye Chen sedang mempermainkan dirinya sendiri. Tetapi dia juga tahu bahwa Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Bahkan rumah sakit onkologi terbaik tidak dapat menyembuhkan kanker pankreas. Mengingat belasan saudara yang disebut-sebut itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Tuan Ye, setelah yang lain juga membayar uang mereka di tempat, apakah Anda akan membantu mereka memulihkan kemampuan mereka di area itu?" "Tentu saja." Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Saya adalah orang yang selalu menepati janji saya. Jika mereka membayar uangnya, saya pasti akan membiarkan mereka pulih sesegera mungkin." Hang berteriak dengan acuh tak acuh, "Ah, kalau begitu, bukankah aku satu-satunya yang tidak berdaya? Tuan Ye, aku adalah saudara pemimpin mereka, cahaya penuntun mereka. Jika aku tidak memiliki kemampuan itu, mereka tidak akan punya pemimpin. Jadi sebaiknya aku biarkan mereka menjadi sepertiku juga." Ye Chen tertawa, "Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang membiarkan mereka tidak terkena kanker pankreas? Aku hanya berkata, aku orang yang menepati janjiku, asal mereka membayar, aku akan menyelesaikan masalah mereka." Pada saat ini, terdengar suara ketukan dari dalam kotak. Hongwu berkata dengan hormat di pintu, "Tuan Ye, Nona Svet ada di sini." Ye Chen dengan santai berkata, "Masuklah." Hongwu mendorong pintu kamar hingga terbuka, dan saat Tawana masuk, ia terkejut mendapati Hang, yang baru saja pergi larut malam sebelumnya, telah kembali. Melihat Hang berlutut di lantai, menangis dengan mata merah, dia mungkin juga menebak karena apa, itu pasti penilaian Ye Chen tentang kanker pankreasnya terbukti benar. Dia tidak membiarkan Hang membagi hatinya, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ada di dalam kotak berlian, sedang makan malam dengan anggota penting tim, dan ketika saya mendengar bahwa Anda ada di sini, saya datang untuk melihat Anda, dan saya tidak tahu apakah ada gangguan dalam perjalanan ke sana."
Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, "Mengapa kamu begitu sopan? Carilah tempat duduk sebentar jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi." "Bagus." Tawana juga ingin sekali melihat pertunjukan bagus Hang, jadi dia duduk di kursi dekat pintu. Hongwu kemudian berkata dengan sopan, "Nona Svete, tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang membawakan Anda peralatan makan baru." "Terima kasih." Masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Tawana mengangguk mengucapkan terima kasih, dan Hongwu meninggalkan kotak itu terlebih dahulu. Hang tidak menyangka bahwa di saat kritis saat dia berlutut memohon pada Ye Chen, Tawana akan datang untuk menimbulkan masalah. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan hanya bisa terus memohon dengan bibir atas yang kaku, "Tuan Ye, tolong beri saya kesempatan berikutnya." Ye Chen tertawa, "Kamu bilang kamu akan melayaniku seperti anjing dan kuda, itu semua hanya renungan. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga, aku tidak akan menginginkan keduanya. Aku akan memilih satu dulu untuk mempertahankan hidangan dasar, baru kemudian berusaha mencapai tujuan lainnya dengan usahaku sendiri." Hang ingin terus memohon, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Ye Chen, gaya tindakan orang ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tak ada gunanya baginya untuk memohon dengan getir padanya di sini, kecuali jika ia sudah membulatkan tekad dalam hatinya untuk melepaskan dirinya. Maka yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah bergegas menyetujui persyaratan Ye Chen, bergegas mencairkan $1 miliar AS itu, lalu biarkan Ye Chen menyembuhkan kanker pankreasnya. Asal masalah kanker pankreasnya teratasi, maka harapan hidupnya akan bertambah panjang. Seperti yang dikatakan Ye Chen, hal-hal lainnya masih bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Jadi, dia langsung berkata dengan hormat, "Tuan Ye sudah mengajari, saya mengerti maksud Anda. Anda memberi saya waktu 1 hari. Sebelum besok malam, saya pasti akan menyiapkan mata uang kripto senilai $1 miliar dan menyerahkannya kepada Matt. Saya harap Tuan Ye dapat menyembuhkan kanker pankreas saya saat itu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, "Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang sedang mengemis pekerjaan." Hang dengan rendah hati dan tak tertandingi berkata, "Itu semua karena Tuan Ye telah mengajariku dengan baik." Ye Chen berkata, "Baiklah, kamu kembali dan persiapkan semuanya. Setelah uangnya tersedia, besok malam atau waktu ini di tempat ini, kita akan tetap bertemu di sini. Saat itu aku akan membantumu memecahkan masalah pankreas." Hang langsung gembira dan berkata dengan santai, "Terima kasih, Tuan Ye." "Terima kasih, Tuan Ye." Saat memberi instruksi pada Matt Finkelstein, dia berkata, "Matt, ketika uang Hang tersedia, beritahu saya pada kesempatan pertama." "Baik Tuan Ye." Matt Finkelstein tentu saja sangat hormat dan menjawab dengan mulut penuh. Hang dengan gugup bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, kalau begitu saya punya pertanyaan yang boleh ditanyakan atau tidak?" Ye Chen melambaikan tangannya dengan malu-malu, "Silakan bertanya, apa gunanya bersikap sopan?" Hang bertanya kepadanya dengan khawatir, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ye, apakah Anda akan membantu saya mengobati atau menyembuhkan saya besok malam?" Hang terlalu takut Ye Chen akan terus mempermainkannya. Kalau besok malam dia sudah membayar uangnya, menundukkan kepala, dan mengakui kesalahannya, dan hasilnya Ye Chen datang dengan kalimat, "Aku sudah bantu kamu sembuhkan tapi tidak berhasil sembuh. Kalau begitu bukankah dia akan dipermainkan sampai mati?" Ye Chen melihat wajahnya yang waspada, lalu tersenyum tipis, "Saya baru saja mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit biasa. Di tempat saya, hanya menemukan masalah dan menyelesaikan masalah dalam 2 langkah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Anda dapat yakin. Besok malam, saya secara alami akan membuat Anda benar-benar terbebas dari kanker pankreas." Setelah berkata demikian, Ye Chen tersenyum lagi dan mengingatkan, "Ngomong-ngomong, aku sarankan kamu untuk memesan pesawat pribadimu terlebih dahulu. Seperti kemarin lusa, setelah makan malam, kamu bisa langsung pergi ke bandara dan terbang kembali ke Amerika Serikat."
Selain itu, aku juga menyarankan kamu untuk segera berlabuh di rumah sakit di Amerika Serikat. Saat kamu mendarat, segera periksa lagi. Saat itu, kamu akan tahu apakah kanker pankreasmu sudah bisa disembuhkan. Hang berpikir, menurut yang bermargai itu, besok malam aku harus naik pesawat dan terbang kembali ke Amerika Serikat lagi. Ini benar-benar siang dan malam, tidak ada yang bisa dilakukan duduk di pesawat untuk bermain. Bersambung.